Tabe salamat, lingu nalatai. Salam sujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Salam jumpa sahabat GPIB dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Megiawati Makadada Gantare, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami menyambut hari yang baru, dan kami akan melandaskan kebenaran firman-Mu. Kiranya bimbingan kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan mampu memberi kami pedoman dalam menjalani sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian menyatakan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12, Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-2b tertulis, "Kamu tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Saudara, pernahkah saudara merasa tidak puas atau mungkin sementara tidak puas dengan pelayanan yang saudara lakukan? Atau mungkin saudara sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan, tapi tetap saja ada yang merasa bahwa apa yang saudara lakukan belum cukup. Nah, para rasul pun memiliki kerinduan yang sama. Mereka ingin melayani jemaat dengan sepenuh-penuhnya. Tapi ternyata ada satu masalah. Ketika beberapa orang Yahudi yang berbahasa Yunani tidak puas karena masalah pembagian kepada janda-janda mereka abaikan. Dan hal ini mengancam persekutuan. Yang menarik dalam pembacaan kita pada hari ini, bahwa janda-janda itu adalah janda-janda yang berbahasa Yunani pada ayat yang pertama. Mereka adalah wanita-wanita Yahudi yang berasal dari diaspora dan yang pada masa tuanya kembali ke Yerusalem, di mana Mesias menurut kepercayaan Yahudi itu dinantikan. Dan di situ mereka hidup dan mau dikuburkan kalau mereka meninggal dunia. Itulah sebabnya di
antara mereka terdapat banyak janda. Kekristenan mula-mula pada saat itu begitu sangat pesat kemajuan. Bayangkan saja jemaat mula-mula pada waktu itu hanya 120 orang. Kemudian mereka setelah peristiwa Pentakosta, mereka bertambah 3.000 jiwa. Bahkan dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4, mereka bertambah lagi berjumlah dan menjadi 5.000 jiwa. Ini hanya laki-laki saja. Sedangkan para rasul pada saat itu hanya 12 orang. Itu sebabnya ada yang merasa diabaikan. Ya, para rasul sendiri sadar bahwa telah terjadi pertumbuhan yang pesat, tetapi ada juga kekurangan di dalam pelayanan itu. Karena pada akhirnya mereka mengabaikan pelayanan kepada para janda. Sehingga hal ini harus cepat-cepat untuk dicari solusi agar tidak berkembang menjadi satu perpecahan dalam jemaat. Dengan demikian, maka dikumpulkanlah para jemaat dengan cara yang demokratis, lalu mereka melakukan pemilihan untuk memilih di antara mereka bertugas sebagai pelayan meja. Dan diangkatlah tenaga sendiri dalam bahasa Yunani pelayanan meja, atau diungkapkan dengan kata diakonein. Dan tentu saja di sini tugas rasul dipisahkan untuk tugas melayani kebutuhan rohani jemaat dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani jemaat diserahkan kepada para diakon. Jadi jelas bahwa tugas diakonein itu tentu saja tidak dapat dilepas dari motif rohani. Dan mereka yang dipilih adalah orang-orang yang dikenal baik, orang yang penuh roh, orang yang penuh hikmat, sebagai karunia Roh Kudus. Dan jelas di sini adanya perbedaan jabatan, tetapi tetap ada satu kesatuan yang terpelihara yang didasarkan bahwa dalam kedua amanat harus dicantumkan satu amanat Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, yakni menggembalakan dan memimpin jemaat. Sahabat GPIB, tugas pelayanan firman memang sangatlah penting seperti yang dilakukan oleh para rasul. Tetapi dalam pembacaan hari ini kita menemukan bahwa pelayanan meja atau diakonein tidak kalah pentingnya. Kedua pelayanan ini, baik pelayanan firman dan pelayanan meja, dia harus berjalan bersama. Pelayanan diakonia yaitu bantuan kasih kepada anggota-anggota jemaat, berikan kepada seorang yang lain, dan yang mereka berikan kepada orang lain, begitu seterusnya mereka saling membantu. Dan jelas bahwa pelayanan gereja, baik melalui pelayanan firman dan pelayanan meja, adalah bentuk dari kasih Allah kepada kita manusia. Dan kasih Allah dalam Kristus itu kan tidak mengenal batas. Karena kasih Allah itu diberikan kepada semua orang. Nah, kita bisa membaca dalam kitab Yakobus pada pasal yang pertama ayat 7. Dalam pembacaan ini, Yakobus memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah jemaat bukanlah ibadah kultus yang tertutup, tetapi ibadah jemaat adalah ibadah yang terbuka. Dia bukan saja diadakan dalam gedung ibadah pada hari Minggu, tapi dia juga harus dilakukan pada hari-hari kerja. Dan kalau persekutuan kultus tidak lagi berkumpul, selesai pula ibadah atau kultusnya. Tapi ibadah jemaat tidak demikian. Sesudah jemaat dia berkumpul dalam ibadahnya pada hari Minggu, dan setelah itu mereka pulang, maka ibadah itu mereka bawa dan rayakan dalam hidup mereka setiap hari. Dan apa yang mereka lakukan dalam ibadah minggu, itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sahabat GPIB, pagi hari ini kita diajak merenungkan bahwa ternyata selain kita melakukan pelayanan firman, kita juga diharapkan
melakukan pelayanan meja. Kita juga berpelayanan bukan saja hanya di dalam internal jemaat kita, tetapi kita juga melakukan itu kepada mereka yang ada di luar dalam persekutuan. Melalui renungan pada pagi hari ini kita diajak pertama bahwa tujuan pelayanan kepada Tuhan bukan hanya mengumpulkan banyak orang, tapi justru lewat persekutuan itu orang kita memperkenalkan kepada banyak orang tentang Kristus yang kita percaya. Yang kedua, fokus pelayanan itu kan bukan hanya penghormatan kepada diri sendiri, tetapi fokus pelayanan kita adalah hanya kepada Kristus, dan Kristuslah yang dimuliakan. Dan itu harus nyata lewat pelayanan meja diakonia yang kita lakukan. Dan yang ketiga, melalui pelayanan kita, maka orang akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata. Dan tentu saja, lewat perhatian kita kepada sesama kita akan menyembuhkan hati orang yang terluka. Lewat pemberian kita yang menolong kepada mereka yang membutuhkan, maka saudara-saudara kita juga justru merasakan bentuk bagaimana Tuhan yang diimani, Tuhan yang disembah, benar-benar memberikan pertolongan kepada kita. Ibu Teresa berkata, lakukanlah pekerjaan kecil dengan kasih yang besar. Kiranya renungan pagi hari ini mau mengantarkan kepada kita bahwa mari kita berpelayanan, menyampaikan berita firman, tapi kita juga jangan lupa melakukan pelayanan meja, kita berdiakonia, melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Dua-duanya sama-sama penting untuk kita kerjakan. Selamat berdiakonia, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat pelayanan kita semua. Amin. Sahabat GPIB, kita mari menaikkan doa menutup morning call pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup, karena kembali berita firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami dihadirkan Tuhan melalui pelayanan lewat firman, tetapi kami juga diingatkan berpelayanan bagi sesama kami dalam bentuk yang nyata. Kami percaya bahwa berita firman ini akan menuntun kami memasuki hari yang baru, dan pernyataan Tuhan sungguh kami rasakan lewat pikiran, perbuatan, tutur kata kami. Dan kami sadar bahwa kami sebagai manusia yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kami juga dituntut untuk mengerjakan kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Berkati karya layan kami, berkati pekerjaan, berkati keluarga kami, berkati masa pendidikan kami, berkati sepanjang hari yang akan kami isi dengan tugas-tugas kami. Sebagai gereja, kami boleh bersyukur bahwa melalui morning call pagi hari ini, kami mendapatkan kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami untuk terus mengandalkan Tuhan, dan kami menyerahkan tim kerja morning call, night call GPIB, dan bersama juga dengan kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan. Dan sebagai gerejanya, kami mendoakan kehadiran GPIB dimanapun kami berada, sehingga lewat para pelayan-Mu, baik diaken, penatua, pendeta, unit misioner, bahkan bersama dengan seluruh jemaat, kami boleh terus dipakai Tuhan, dan nama Tuhan akan dipuji dimuliakan melalui kami yang nanti. Kami masuki hari ini dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, sambil memohon kiranya Roh Kudus mula yang memimpin perjalanan hidup kami. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin.
Demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.